Nah, saya dapat klien dari beberapa dari luar kota. Kira-kira lebih baik menganalisis tulisan tangan yang secara langsungnya atau bentuk scan, Kang Afif? Nah, kita lanjut ya, Kang Afif ya. Gimana caranya menganalisis klien yang memiliki disleksia atau gangguan motorik lainnya? Ataukah ada cara khusus untuk menganalisis tulisan tangan orang yang seperti itu? Saya mau tanya dong, kan biasanya kita itu menulis menggunakan tangan kanan. Nah, apakah grafologi itu bisa juga dipakai untuk menganalisis orang yang nulisnya pakai tangan kiri atau kidal? Oke. Nah, halo teman-teman semua, kembali lagi di Grafocast bersama saya Dania dan Afif. Oke, nah hari ini karena kemarin tuh seru banget Kang Afif ya, banyak yang nanya, terus Iya, juga ternyata semakin banyak yang nanya. semakin banyak yang nanya ya ternyata. Nah, jadi hari ini kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Iya, betul. Tapi ini wajar dan ya, karena dari pengalaman ya, ini kalau dulu ya pengalaman saya itu ketika terjun sebagai grafolog, mulai itu kan analisis ya, itu muncul dua sumber pertanyaan. Oke, Yang satu adalah pertanyaan dari dalam diri sendiri, yang kedua pertanyaan dari orang-orang yang dianalisis. Nah, ternyata itu banyak banget. Oke. Bahkan yang seru adalah kalau Bu Erika Karos itu tuh sampai dibikin satu buku sendiri. Namanya itu buku FAQ, Frequently Asked Question. Sampai ada ratusan di situ. Ya, nanya, Bu Erika jawab gitu, sampai dibikin kayak gitu. Saking banyaknya pertanyaan. Iya, gitu. Jadi ini ternyata wajar banget ya, ternyata makin banyak yang nanya ya Kang Iya, Afif ya. betul, Oke, gitu. iya, Nah, iya. termasuk ini nih beberapa yang pertanyaan-pertanyaan baru yang masuk. Iya. Ya, kita coba ya apa aja nih. Oke. Dan Anda juga sama ya, nanti kalau misalnya Anda punya pertanyaan, tanya saja ya, nanti dijawab di seperti ini ya, kita jelaskan sedetail mungkin. Juga kalau misalnya mau komen-komen juga itu boleh banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Nah nih Kang Afif ada yang nanya nih. Saya seorang grafolog, tapi latar belakang saya itu bukan psikolog. Nah, jadi kadang suka kesulitan nih untuk menafsirkan bahasa-bahasa yang berbau psikolog. Nah, jadi kira-kira gimana nih ya caranya untuk supaya kita mudah mungkin mendinamikakan juga kepribadian setelah menganalisis. Oke, nah ini bagus nih. Jadi memang ini ya, kalau boleh ngasih saran nih, itu ibaratnya gini, Kang Afif gimana ya? Saya ini adalah tukang masak, tapi saya itu sulit untuk mengetahui bumbu-bumbunya. Mau tidak mau harus belajar, ya kan gitu. Jadi ketika kita itu terjun sebagai seorang grafolog, maka mau tidak mau kitanya sedikit banyak harus belajar beberapa konsep-konsep tentang psikologis. Memang kitanya harus mengembangkan diri. Oh iya, gitu. iya. Ya, karena secara keilmuan memang grafologi itu di bawah psikologi. Nah, makanya kalau di Karos ya, di LKP Grafologi Indonesia, di Karos itu ketika ada yang mau belajar grafologi, itu kita bukan sekedar mengajar tanda-tandanya saja, tapi juga belajar ilmu-ilmu psikologi di balik itu. Nggak harus semua ilmu psikologi, karena ilmu psikologi kan kompleks banget ya gitu, bahkan kuliahnya bisa sampai bertahun-tahun. Nah, itu mana ilmu-ilmu psikologis yang mendukung grafologi, nah itu diajarkan gitu. Jadi menjawab dengan pertanyaan itu, kalau bisa ya belajar juga psikologinya. Oke, jadi selain juga nggak salah juga ya kita belajar psikologinya gitu ya, untuk mempermudah nanti kita menganalisis tulisan tangannya. Yes. Oke. Ini pertanyaan juga nih, Dania. Waduh, apa tuh? Dari umur berapakah kita bisa mengaplikasikan grafologi? Ini mungkin maksudnya umur berapa tuh yang dianalisanya mungkin ya, yang dianalisisnya tuh dari umur berapa nih bisa dianalisis? Dianalisis tulisan tangannya gitu ya. Oke, nah untuk dianalisis tulisan tangan itu mungkin bisa dari umur semenjak anak itu motoriknya sudah bagus gitu ya Kang Afif ya, karena dia udah bisa nulis dengan nyaman kali ya, kayak gitu ya. Mungkin itu di umur 8 tahunan ya, ketika SD gitu ya Kang Afif ya. 8 tahun tuh berarti 2 SD-an ya, 2-3 SD-an. Kayak gitu sih, iya. Itu. Ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Kang Afif,
Nih, saya kan masih jadi grafolog pemula nih. Gimana ya caranya menganalisis tulisan tangan di asli dan palsu? Itu sebenarnya bisa nggak, Kak? Oke, jadi maksudnya adalah tulisan tanda tangan asli atau palsu gitu ya. Nah, untuk asli atau palsu itu sebenarnya bukan grafologi. Karena kalau grafologi aja, itu tuh adalah membahasnya tentang personality, kepribadian. Gitu, karakternya seperti apa. Nah, yang membahas asli atau palsu itu disebutnya grafonomi. Oh, beda lagi ya? Beda lagi, gitu. Jadi, grafonomi itu adalah salah satu, memang ada mirip sama ada kayak grafologinya. Cuman grafologi forensik yang suka disebutnya sih grafonomi, supaya nggak bingung gitu orang. Nah itu bisa sih kalau misalnya mau ngelihat, coba aja dilihat di grafonomi.id. Gitu, nanti kebayang, oh ternyata seperti itu, gitu. Iya. Tapi karena sebenarnya juga kalau tulisan tangan itu di grafonomi bisa juga nggak kita bisa ngebedain itu tulisan tangan asli atau palsu? Bisa. Jadi dalam kasus-kasus misalnya surat warisan, surat wasiat, wah ini bener nggak nih dibikin sama almarhum atau bukan gitu, atau tanda tangannya, oh ini asli atau palsu nih. Nah itu bisa kita analisis, oh ini asli atau palsu gitu. Ibaratnya mah identik atau tidak lah. Oke, berarti ini yang nanya harus belajar lagi, berarti belajarnya grafonomi. Oke. Lanjut Kang Afif. Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Kak, saya seorang grafolog newbie dan masih bingung untuk nentuin sampel tulisan. Kira-kira idealnya berapa sampel yang harus diambil untuk satu kali tes? Tuh, ini pertanyaan umum nih. Ya, hampir setiap ini tuh ada gitu. Nah, berapa tuh? Berarti seberapa banyak sih? Sebenarnya kalau seberapa banyak, mungkin ini ya, kayak seberapa banyak tuh seberapa banyak sampel tulisan tangannya sampel atau tulisannya, sampelnya. Kalau misalkan sebenarnya kalau di grafologi itu sendiri mungkin satu juga cukup, tapi minimal itu tulisannya itu 1,5 lembar gitu ya, Kang Afif ya? Tuh, gitu. Jadi sebenarnya satu juga cukup ya, cukup, gitu. Cuman jumlah lembarannya 1,5 ya gitu. Untuk memperjelas lagi, memperbanyak lagi keperbedaan yang ditemukan gitu ya, Kang. Tanda-tandanya bisa kita gali, konsistensinya gitu. Betul. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, saya dapat klien dari beberapa dari luar kota. Kira-kira lebih baik menganalisis tulisan tangannya yang secara langsungnya atau bentuk scan, Kang Afif? Itu lebih baiknya yang mana? Ya, nah memang idealnya itu adalah yang langsung, ya supaya kita bisa benar-benar ngelihat ukurannya seperti apa. Kan kalau scan mah takutnya di ukurannya kecil atau gimana gitu. Kemudian kita bisa ngeliat tekanan, ya gitu, tekanannya gitu. Dan juga terkadang kalau di scan itu, misalnya yang scan-nya tidak terlalu ngerti, harus menjaga kualitasnya yang bagus dan sebagainya. Kadang-kadang hasil scan-nya tuh suka ala kadarnya, suka kurang kualitasnya. Jadi tanda-tanda titik, hook kecil itu suka menghilang. Kelihatan ya. Gitu. Padahal itu kan berpengaruh. Jadi kalau memungkinkan itu yang asli itu better. Oke, berarti lebih baik yang aslinya gitu. Mungkin bisa dikirimin lewat pengiriman pos gitu, atau kalau dekat-dekat ya yang cepat instan. Tapi kalau misalkan itu mendadak dan harus scan itu gimana, Kang? Bisa, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya pakai scan itu sebenarnya bisa saja. Cuman nanti kita kasih tahu gitu. Kalau bisa tulisnya pakai pulpen supaya tetap ini gitu ya? Udah gitu scan-nya yang tajam gitu. Oh, jadi ada persyaratan juga ya ketika misalkan mau itu lewat scan gitu ya? Yes, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Kak, aku mau nanya, apakah kalau belajar grafologi itu harus berlatar belakang psikologi? Kalau latar belakang sih kayaknya enggak ya, karena aku juga bukan latar belakangnya bukan psikologi tapi juga belajar grafologi. Tapi nanti pas belajar grafologi juga banyak banget ilmu yang bisa aku dapetin tentang ilmu-ilmu psikologinya, Kang Afif. Iya, gitu. Jadi bisa non psikologi, tapi harus belajarnya bukan yang cuman tanda-tanda aja ya, gitu. Karena ada juga di luar sana yang cuman ngajarin, oh tanda ini artinya apa, tanda ini, nah itu mah jangan, riskan, gitu. Makanya kalau disarankan kalau betulan mau jadi seorang grafolog profesional, ya ambil ya di Karos International School atau di AKP Grafologi Indonesia, gitu. Itu diajarkannya bukan sekedar tanda-tanda, tapi juga dinamikanya, rumusnya, aspek-aspek psikologisnya, materi psikologisnya itu diajarin gitu ya. Betul jadi bisa banget, iya benar. Oke. Bahkan ada yang menarik loh. Apa? Ada siswa yang non psikolog, ya gitu. Dia waktu itu coba tuh praktek-praktek. Nah orang-orang ngira itu dia itu ada psikolog.
Oh ya? Gitu, karena diajarin kan, maksudnya diajarin ininya gitu. Mas psikolog ya? Bukan gitu, nggak percaya. Tapi Kang Afif tahu nggak sih fun fact-nya? Ini jadi aku ini ya jadi cerita nih sebenarnya. Nah, karena ketika ngobrolin tentang grafologi dan kayak ini kepribadiannya kayak gini, tapi aku kan ngomong maksudnya secara kayak ke teman kayak gitu kan. Nah, tapi mungkin apa ya, berbau kepribadian dan berbau psikologi gitu ya. Jadi ada teman aku ini apa ya, kayak ya sama kayak dia nyangkanya tuh jadinya tuh ke psikologi. Jadi dia tuh sebagai juri apa ya, pageant beauty gitu. Jurinya, terus dia minta tolong dong liatin kepribadiannya dia itu kayak gimana, katanya kayak gitu kan. Terus aku bilang, emang dia mau jadi runner up atau mau jadi juara 1, juara 2, juara 3, coba liatin dong kepribadiannya, katanya kayak gitu kan. Karena setelah jadi pemenang tuh kan nanti dia akan melakukan banyak hal gitu, melakukan program-program, terus dia juga harus bersosial yang lain dan yang kayak gitu. Terus kayak oh iya juga sih, ternyata itu juga apa ya, tuh, kan gitu dikiranya jadi wow ini yang psikologi ya, bener. Nah, kita lanjut ya Kang Afif ya. Gimana caranya menganalisis klien yang memiliki disleksia atau gangguan motorik lainnya? Ataukah ada cara khusus untuk menganalisis tulisan tangan orang yang seperti itu? Ya, nah ini bagus nih pertanyaannya. Jadi memang grafologi itu ya, itu disarankan digunakan pada orang yang tanda kutip normal. Ya, jadi bukan yang ada disleksia, ya ada yang ini seperti apa gangguan-gangguan itu bukan gitu. Karena ini yang umumnya ya gitu, seperti itu. Nah, meskipun demikian ada bahasan menarik yang membahas tentang disleksia. Dan itu ada artikelnya ya. Mungkin kalau ini mah untuk Anda yang perlu ya, yang butuh itu, mungkin kita tulis aja di deskripsi ya. Boleh, linknya nanti itu bisa baca di situ ya. Jadi kalau disleksia seperti apa, ada mini terapinya seperti apa, gitu. Itu nanti bisa diklik aja ya teman-teman. Oke, lanjut Kang Afif. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih ya. Ini Kak, saya ini sebenarnya pemula dan saya tertarik sama konten-kontennya, tapi saya masih belum tahu sebenarnya apa sih manfaat kita untuk belajar grafologi atau manfaatnya menjadi seorang grafolog. Bagus nih pertanyaannya. Yes, dan wajar ya ini wajar banget pertama ya, kali karena iya sih, kita menarik nih untuk belajar grafologi, tapi nanti setelah misalnya kita udah belajar, ini buat apa sih sebenarnya gitu ya Kang Afif ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa banget nih ya grafologi ini untuk kalau misalkan HRD tuh butuh untuk rekruter biasanya gitu, untuk ketika ngerekrut karyawan, ini kepribadiannya cocok nggak sih untuk profesi kita gitu, profesi yang kita butuhkan gitu. Nah, terus juga kalau selain itu juga bisa untuk penjurusan nih ya, di guru-guru di SMA gitu kan, itu juga bisa sebenarnya untuk mengenali lagi lebih dekat lagi sama siswanya, sebenarnya dia tuh potensinya kemana. Nah, itu grafologi kita bisa ini ya, kita bisa menggali potensi-potensi siswa gitu ya Kang Afif ya. Dan bahkan sebenarnya kalau misalkan kita belajar gitu ya, meskipun saya kan bukan guru, saya kan bukan HRD gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman semua udah menjadi orang tua atau misalkan juga misalkan karyawan dan yang lain-lain, itu bisa banget misalkan jadi orang tua tuh bisa mengenal anaknya lebih dekat gitu ya Kang Afif ya. Jadi lebih tahu nih potensi anak tuh sebenarnya ini kemana ya gitu. Jadi sebagai orang tua juga bisa mudah mengarahkan gitu ya Kang Afif ya. Betul. Terus juga kalau misalkan sebagai misalkan aku juga ngelihat nih temen di sekitar tuh kayak gimana sih kayak gitu kan. Bahkan Kang Afif juga bisa untuk pasangan ya kan? Tuh, pasangan. Tuh, udah punya pasangan belum? Iya bener, nanti bisa tes dulu. Tes dulu nih pasangannya, dilihat tulisan tangan, ternyata wah kayak gini nih orangnya gitu kan. Nah, sebenarnya itu banyak banget ya manfaatnya untuk kita bisa belajar grafologi. Betul. Dan ini berarti pas banget nih ya untuk Anda yang baru yang ngelihat tahu grafologi itu, wah ini apa sih gitu. Berarti ini adalah kesempatan yang bagus untuk follow. Ya, baik itu YouTube ini ya gitu, follow, dan juga Instagramnya ya @grafologi_indo. Di situ kita suka sharing-sharing tuh banyak materi-materi gratis. Betul. Di situ ya. Betul. Jadi nanti teman-teman juga kebayang ya, nanti grafologi itu sebenarnya tuh buat apa aja sih? Betul. Dan enak lagi bisa kerjanya dari mana-mana, dari rumah bisa. Betul banget, gitu. Setuju banget. Jadi kita bisa menganalisis nih si tulisan tangan itu mau sambil WFC, maksudnya di kafe atau mau sambil liburan bisa banget. Tuh. Kang Afif, saya masih suka kesulitan membuat laporan karena saya tidak pandai untuk menentukan penjurusan untuk laporan penjurusan. Itu gimana ya Kang Afif? Iya ya.
Jadi betul lah. Jadi ketika klien minta itu kan biasanya bukan sekedar oh ini ada tanda ini, ada tanda itu gitu. Tapi mereka kan punya maksud. Kenapa akhirnya minta bantuan ke grafolog ya. Apakah untuk rekrutmen, apakah untuk gambaran diri atau apapun itu. Betul. Nah, ketika dia itu mintanya adalah untuk penjurusan, ya berarti kan kita harus bukan sekedar menemukan tanda, tapi juga bisa mendeskripsikan dan juga memberi saran rekomendasi. Betul. Jurusan apa nih yang cocok dengan gambaran tersebut. Gitu. Dan ujungnya juga emang butuh itunya gitu butuh ya? Itunya. Nah, untuk ini kebetulan banget ada informasi yang bagus banget ya, yang bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami ini, yaitu adalah sekarang ada aplikasi namanya Grafo Insight Pro. Oh, apa tuh? Nah, kita lihat ya seperti apa ya. Nitip dulu. Oke, boleh. Ini dia aplikasinya, ya, namanya Grafo Insight Pro. Jadi di sini tuh ada 3 tujuan. Ada untuk rekrutmen ya. Jadi ini cocok nggak nih untuk jurusan untuk posisi akunting, untuk posisi apa dan sebagainya. Ada untuk penjurusan. Jadi tulisan ini cocoknya jurusan apa ya gitu. Dan ada untuk gambaran diri. Misalnya kita mau uji yang penjurusan. Kita klik yang penjurusan, udah gitu kita klik selanjutnya. Oke, berarti ini pertama kita milih dulu jenis laporannya gitu ya Kang Afif? Yes, betul banget. Nah, kemudian yang kedua ini ditanyain ya gitu. Jadi namanya siapa, jurusan sebelumnya apa, misalnya IPA, IPS, bahasa dan sebagainya. Kemudian ditanya juga minatnya apa. Ya, apakah minatnya itu teknik informatika, ya komputer, pertambangan, itu bisa ditulis untuk data tambahan nantinya. Udah gitu kalau dia punya harapan, itu bisa ditulis juga. Jadi nanti hasilnya tuh akan mengecek dengan gambaran ini, dengan harapannya ini masih oke nggak? Kalau nggak nanti dikasih saran. Wah, keren banget kan gitu. Wow. Karena kan kadang-kadang kita suka punya keinginan ya. Saya mah pengennya arsitek nih, cocok nggak ya? Gitu. Nanti dianalisis. Nah, udah kayak gitu, udah diisi. Berikutnya kita klik selanjutnya. Oke, berarti setelah memilih jenis laporan, menulis data dirinya klien gitu ya? Betul. Nah, di langkah ketiga, ini adalah kita bagaimana mengisi. Jadi temuan-temuan dari tulisan tangannya. Jadi makanya kita sendiri harus tahu grafologinya. Ya. Oh, ini ada detailsnya, ya. Apakah rendah, medium, atau tinggi. Oh, ada analitisnya, ada fleksibilitasnya, dan sebagainya. Nah, kita isi. Udah gitu kita klik selanjutnya. Nah, di langkah keempat ini akan ditunjukkan, jadi ini bisa dibuka ya. Ini adalah namanya itu deskripsi fragmental. Gitu, fragmental. Jadi ketika kita milih analitisnya tinggi misalnya, nah itu nanti kalimatnya apa aja. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya kita tahu, oh maksudnya ini, oh maksudnya itu, dan kita bisa mengcopy, di paste di misalnya Microsoft Word, laporan kita gitu ya. Sesuai yang kita mau pilih di situ. Berarti ini jadi ada beberapa pilihan deskripsi gitu ya, per trades gitu per ya. Trades, jadi betul. Boleh beberapa, maksudnya ada minimal atau maksimal? Enggak, kita tinggal pilih aja ya, mau mana gitu yang menurut kita cocok. Gitu. Nah, kalau sudah kita klik next-nya. Nah, ini yang keren banget nih. Waktu kita klik next, nah itu nanti dia itu akan mengkombinasikan menjadi laporan yang keluar banget kan gitu. Jadi penulis itu seperti apa, ini apa, dikaitkan sama kalau seperti ini berarti cocoknya jurusannya apa. Kemudian kalau tadi dia punya harapan, nah dilihat nih kalau misalnya nyambung, misalnya ada dia mau arsitek, udah gitu di sini misalnya ada creativity-nya. Nah itu ini nyambung nih kata dianya gitu. Dia akan menjelaskan seperti itu. Berarti ini udah berbentuk laporan gitu ya Kang? Udah bentuk laporan, betul. Nah ini bisa kalau sudah bisa di copy, mau diedit juga bisa. Misalnya ini edit sedikit itu bisa. Nah kalau sudah kita klik next lagi, nanti masuk ke 6 itu udah laporan finalnya. Jadi udah yang digabungkannya ya udah nanti mau ada di-export. rekomendasinya juga bukan kan? Udah ada. Jadi ini udah tinggal rekomendasi bikin laporannya udah gitu kan? Yes, betul banget. Wah, bantu banget kan gitu. Ini bantu banget ya. Tapi berarti kita sebagai grafolognya itu membuat scoringnya gitu ya kan? Scoringnya, betul. Jadi nanti setelah scoring dimasukkan ke sini, terus nanti udah deskripsinya udah beres. Udah, betul. Kita tinggal nge-review lagi sesuai nggak gitu. Karena tetap ini kan hanya tools, ya gitu. Tools yang membantu, namanya Grafo Insight. Jadi memberi insight. Oh kalau kayak gini, ini kayak gini. Nah Anda tetap punya peranan ya gitu untuk ini betul, gitu ya? Tetap dicek gitu. Wah ini pasti membantu banget nih Kang Afif ya untuk jadi maksudnya nggak lama untuk pembuatan deskripsinya juga gitu ya Kang Afif ya? Betul. Wah ini kalau misalkan banyak klien ini enak banget, iya gitu. Mau ngerjain 10 laporan, 20 karena kalau misal musim penjurusan
itu biasanya kan di bulan-bulan ini kan banget. Februari, Maret, April, Mei, Juni tuh lagi panen-panennya. Ya dari satu sekolah tuh satu kelas aja bisa berapa orang yang tadi analisis. Kebayang kan kalau kita harus semuanya mikir pakai kepala sendiri satu demi satu kalimatnya kan butuh waktu banget. Nah ini dibantu dan ini juga sudah menggunakan AI. Keren banget nih. Udah dilatih AI-nya menjadi ahli grafologi, pinter banget. Iya. Gitu. Ini jadi asistennya teman-teman semua gitu ya. Nanti setelah membuat laporan kayak gitu. Wah, ini Kang Afif ini pasti bermanfaat banget dan ini juga dibutuhin banget ya, karena aku juga kadang-kadang suka bingung sih kalau misalkan penjurusan kayak aduh iya sih aku tahu nih kepribadian dia tuh kayak gimana, potensinya dia kayak gimana, tapi suka Jurusan bingung apa ya yang cocok jurusan ya? apa gitu. Apalagi kalau kita ngerekomendasikan pasti pengen yang terbaik juga gitu buat Yes, klien. betul Nah, banget. jadi kira-kira kan kalau misalkan kita yang rekomendasi kayaknya ada yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini kayaknya akan mempermudah deh Kang. Ini namanya Grafo Insight Pro. Oke. Nah, Nah, itu kalau saya teman-teman dapetin di saya mana mau, Kang Afif? ya itu cek aja di deskripsi ya, atau ini ada linknya ya gitu. Coba kunjungin aja sekarang dan coba-cobain aja. Ya mulai dari sekarang gitu. Oke. Wah, terima kasih Kang Afif. Sama-sama. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Oke. Kak, saya mau tanya dong, kan biasanya kita itu menulis menggunakan tangan kanan. Nah, apakah grafologi itu bisa juga dipakai untuk menganalisis orang yang nulisnya pakai tangan kiri atau kidal? Oke. Nah, untuk bisa atau enggak sebenarnya bisa aja ya Kang Afif ya, karena yang kita analisis itu bukan harus menggunakan tangan kanan atau tangan kiri gitu, karena yang dianalisis itu adalah ketika si penulis itu nyaman banget gitu ketika menulisnya gitu ya. Jadi bukan harus kanan dan kiri, tapi segimana dia nyamannya menulis itu menggunakan kanan atau kiri. Betul nggak Kang Afif? Betul. Bahkan ada istilah ya namanya tuh handwriting is brain writing betul. gitu. Jadi tulisan tangan itu adalah tulisan otak sebenarnya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya gini. Jadi kan yang menggerakkan tangan itu otak. Yes. Ya. Karena kita terbiasa kanan, ya dia akan melatih kanannya. Nah, begitu juga dengan orang yang nulisnya kiri, ya itu kan dari otak juga. Bahkan ada penelitian menarik di grafologi di Eropa sana. Waktu dulu kan Perang Dunia ke-1, ke-2 ya tahun 1800 ya awal-awal 1900 itu zaman dulu kan tentara-tentara tuh komunikasi pakai surat. Keluarganya di mana gitu pakai surat gitu. Nah, tapi ada tentara yang kena tembak, ada yang diamputasi dan sebagainya nggak bisa. Benar. Sehingga akhirnya mereka itu latihan pakai tangan lainnya. Ada yang pakai tangan kiri, ada yang pakai kaki. Ada yang pakai kaki? Ada juga yang kakinya nggak bisa, jadi nulisnya pakai mulut. Itu ada yang kayak gitu. Iya. Nah, memang waktu awal-awal ya pasti jelek, karena kan nggak biasa gitu ya. Wah jelek apa nih. Tapi ketika udah sebulan, 2 bulan, udah dilatih terus, itu akan muncul naturalnya dia seperti apa. Yang dulunya tangan kanan misalnya ya, gede-gede ditekan, ya waktu pas dia udah lancar sama gede-gede ditekan dan sebagainya. Nah, ketika sudah masuk ke periode itu yang sudah lancar dan sebagainya, maka di situ udah bisa dianalisis kembali seperti sebelumnya. Gitu. Jadi betul banget jawabannya adalah bisa. Oke. Nah, ini tadi pertanyaan terakhir ya Kang Afif ya? Yes. Oke. Wah, terima kasih nih teman-teman, pertanyaannya bagus-bagus banget nih. Semoga jawaban-jawaban tadi dari kita itu bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau nanya lagi nih, Kang Afif kemana? Ya, bisa di Instagram kita ya, @grafologi_indo. Jangan lupa ambil di follow ya. Jadi teman-teman bisa dapat ilmu tentang grafologi. Yes. Oke. Thank you Kang Afif. Thank you Sama-sama. banget sama ilmunya, dan tadi aplikasinya juga keren banget nih teman-teman, juga bisa nanti kunjungin aplikasinya di deskripsi ya nanti linknya. Dan kita ketemu lagi nanti di next video. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.